Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian? Baik kan? Apakah kalian sudah sarapan semuanya atau belum? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu, barangkali ada temannya yang tidak masuk ya. Mia, Hotim, Ari. Oke, jadi masuk semua ya teman-temannya. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengurangan sampai dengan 10. Kali ini kita akan belajar materi tentang mengenal bentuk bangun datar. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan berbagai bentuk bangun datar berdasarkan bentuk makanan yang ada pada gambar dengan benar minimal 3 bentuk yang berbeda. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan benda berdasarkan bentuk bangun datar dari gambar yang diamati dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menggambarkan bentuk bangun datar dari beberapa benda dalam gambar dengan benar. Baik, pembelajaran kita kali ini yaitu mengenal bentuk bangun datar. Apa sih bangun datar tersebut? Ayo, apa pengertian dari bangun datar? Ada yang bisa bantu ibu jawab biar teman kalian tahu semuanya. Bangun datar merupakan bangun 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Lalu apa sih karakteristik bangun datar? Bangun datar memiliki ciri-ciri yang khas, diantaranya memiliki permukaan datar 2 dimensi, panjang dan lebar, serta memiliki sisi, simpul, dan terkadang garis simetri pada bentuk yang beraturan. Lalu apa saja sih macam-macam bangun datar? Di sini ibu akan mencontohkan 3 bangun datar, yaitu segi 4, segitiga, dan lingkaran. Segi 4 itu apa sih Bu? Segi 4 itu adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Karena memiliki 4 sisi, segi 4 juga disebut kuadrilateral dalam istilah matematika. Ciri-cirinya adalah memiliki 4 sisi, bisa sama panjang atau berbeda, memiliki 4 sudut, jumlah besar sudutnya selalu 360 derajat, bisa memiliki simetri lipat atau simetri putar tergantung jenisnya. Apakah kalian bisa mencontohkan benda apa sih di sekitar kita yang bentuknya segi 4? Coba, siapa yang bisa jawab? Papan tulis itu segi 4, buku kalian itu juga segi 4, handphone yang kalian punya di rumah itu juga segi 4 ya. Lalu yang kedua ada segitiga, yaitu segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Ciri-cirinya apa sih Bu? Ciri-ciri segitiga yaitu memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Terdapat berbagai jenis segitiga. Ada banyak macam-macam segitiga loh. Ada segitiga sisi, ada segitiga sama kaki, ada juga segitiga sembarang. Contohnya di kelas ini apa yuk? Apakah kalian ada yang bisa menyebutkan benda apa sih yang ada di dalam kelas kita yang bentuknya segitiga? Ayo apa? Salah satu contohnya yang ada di kelas yaitu penggaris. Ada kan penggaris yang bentuknya segitiga? Itu salah satu contoh bangun datar yang bentuknya segitiga. Lalu yang ketiga ada lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang dibentuk oleh kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Karakteristiknya yaitu titik pusat di bagian tengah, jumlah sudut mencapai 360 derajat, simetri putar dan lipat tak terhingga.
Coba kalian sebutkan lagi apa sih benda yang ada di sekitar kalian, di rumah, di sekolah, atau dimanapun yang bentuknya lingkaran. Banyak kan? Ada jam dinding, ada roda sepeda motor, ada apa lagi yuk? Ada jam tangan, ya kan? Jam tangan kalian itu tengahnya itu kan lingkaran. Itu salah satu contoh lingkaran yang ada di sekitar kalian. Oke anak-anak, Ibu tadi sudah menjelaskan materi mengenal bentuk bangun datar yang ada di sekitar kita. Ibu sudah memberi contoh 3 bangun datar, yaitu segi 4 yang contohnya ada papan tulis, buku, dan juga handphone kalian di rumah. Yang kedua ada segitiga, contohnya ada penggaris yang dimana itu berbentuk segitiga. Yang ketiga ada lingkaran yang contohnya banyak, yaitu ada jam dinding, ada roda sepeda motor, ada juga jam tangan kalian, dan banyak lagi. Nanti kalian cari sendiri di rumah ya. Ibu di sini mempunyai gambar. Coba kalian amati dengan seksama. Ibu kasih kalian waktu 2 menit untuk mengamati gambar yang Ibu berikan. Oke, sudah. Waktunya sudah selesai. Apa sih yang kalian lihat pada gambar tersebut? Apa saja benda-benda yang ada di gambar tersebut? Lalu apa sih bentuk-bentuknya? Nah, dalam gambar yang sudah Ibu berikan tadi, pada gambar tersebut jelas ada macam-macam makanan atau bentuk-bentuk bangun datar yang ada pada makanan tersebut. Apakah kalian bisa untuk menyebutkannya? Bangun datar apa saja sih yang sudah kalian temukan pada gambar yang sudah Ibu berikan? Nah, di sini Ibu mau bertanya deh ke kalian, mengapa sih bentuk-bentuk kue pada gambar tersebut itu berbeda-beda? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab di sini? Bantu Ibu dong ke depan. Kok gak ada yang maju sih? Baik, Ibu di sini akan memberitahu kenapa bentuk-bentuk kue pada gambar tersebut berbeda-beda. Pertama, ada daya tarik visual. Bentuk yang unik dan menarik bisa membuat kue terlihat lebih menggugah selera dan menarik perhatian pembeli. Lalu apa sih nama bentuk dari masing-masing benda tersebut? Coba kalian sebutkan apa saja nama bangun datar yang ada pada gambar tersebut. Oke, penjelasan materi kali ini sudah selesai. Sekarang Ibu akan membagi kalian kelompok kecil untuk mengerjakan LKPD ya. Ibu beri kalian waktu selama 5 menit. Itu kan soalnya gampang-gampang ya. Ibu kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Nanti jika waktunya sudah habis, kalian kumpulkan ke Ibu ya ke depan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Kumpulkan tugas kalian ke Ibu ya. Nanti Ibu koreksi benar atau salah. Oke, kalian sudah mampu memahami materi karena kalian sudah mengerjakan tugas dengan benar. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bangun datar adalah bangun 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Nah, kenapa di gambar tersebut Ibu kasih gambar semangka yang berbentuk segitiga? Karena salah satu alasannya adalah praktis untuk dimakan. Bentuk segitiga memberikan bagian kulit di ujung yang bisa dijadikan pegangan alami saat dimakan. Bagian runcing di ujung
segitiga memudahkan untuk menggigit bagian tengah buah semangka. Ya, salah satu kenapa Ibu menaruh gambar semangka yang berbentuk segitiga, ya alasannya salah satunya seperti itu ya. Mungkin di sini kalian belum terlalu paham bentuk-bentuk bangun datar. Di sini Ibu mempunyai contoh makanan tradisional yang berbentuk lingkaran, segitiga dan segi empat. Oke, yang pertama Ibu mempunyai kue cucur. Ini adalah kue tradisional orang Madura ya. Ini berbentuk lingkaran. Sepakati ini berbentuk lingkaran ya anak-anak. Kue cucur ini berbentuk lingkaran. Ibu punya kue lapis yang berbentuk segitiga. Berbentuk segitiga sama kaki. Ini adalah salah satu contoh bentuk bangun datar segitiga. Lalu yang keempat, Ibu juga punya kue dadar gulung yang bentuknya persegi panjang. Anggap sepakati ini persegi panjang ya anak-anak. Jadi itu tadi adalah contoh bentuk bangun datar yang dimana kue cucur itu berbentuk lingkaran, kue lapis itu berbentuk segitiga, dan yang terakhir ada dadar gulung yang kita sepakati sebagai persegi panjang. Ayo di sini siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang sudah kalian pelajari dari tadi? Yuk, siapa di sini yuk? Ya sudah, jika tidak ada, Ibu di sini yang akan menyimpulkan. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan bentuk tersebut bisa dikenali sebagai bangun datar seperti segitiga, persegi, dan lingkaran. Seperti yang sudah tadi Ibu contohkan, makanan tradisional yang tadi Ibu sudah contohkan ke kalian memiliki bentuk lingkaran, segitiga, dan segi empat. Baik, materi kali ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan kalian di kelas. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.